Kanjeng Nabi itu yang hidup itu kan 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga meninggal. Itu sudah bojo kabeh. Tapi meninggal gak punya keturunan. Fatimah punya sama Ali. Punya Hasan, Husain sama Zainab Al-Kubra. Lah kok Hasan Husain itu wong sing seneng rabi. Ali ku bojone akeh. Sama Rina Fatimah meninggal, Ali ku bojone akeh. Sahabat itu gak ono sing bojone sitok. Bojone akeh kabeh. Dan sahabat itu aneh, misalnya sampean rabi karo iki. Misalnya iki bojomu. Iki bojomu. Iku mati. Rondone iki biasa dirabi iki. Sahabat itu biasa seperti itu. Iku mati pisan, rabi iki pisan, asal iki sugih. Mergo apa iki ngerti? Nek iku gak ono sing rabi, sakno, sapa sing rabi? Wis kadang-kadang iki ono gentenan sak kancane. Ya bukan gentenan sejene. Jadi mulane kan kulino ngomong ya, kok munggon zaman sahabat. Bu, sapa jenenge? Bojone Pak Komar. Bu Cucu itu mesti dinikahi sama Yai. Iya. Aku nek duwe dalar cerita garwane Pak Rodi. Pak Rodi itu duwe apa bojone Pak Rodi itu sik sadokno. Anake iku 5, ora ya? Saya duwe Pak. Anake ayu. Ayu 5 api-api tenan. Iki kenapa tetep kok anjir. Sing tak nikah di situ ya. Api pancen aja. Pak Rodi ganteng, masalah Pak Rodi ganteng. Pak Rodi karo Pak Igo pun gantengnya padha. Ganteng Pak Rodi itu kan. Jadi Pak Rodi itu meninggal punya anak perempuan 5. Aku punya cerita ngono di jalan. Iku kok munggo zaman Kanjeng Nabi ngono. Mestine ya Igo rabi itu. Bukan rabi bumut. Bumut gak punya tanggungan. Jadi rata-rata perempuan-perempuan yang dinikah Kanjeng Nabi itu kan rondo ya, kecuali Maria Abidia itu ya. Rata-rata rondo. Terus meninggal, terus Kanjeng Nabi yo mikir sakno. Tapi ayu, gak ono wong Arab elek itu gak ono. Nek ono ngarani bojone Kanjeng Nabi elek ngono, berarti gak ngerti sejarah. Sama dengan ketika ada orang mengatakan Kanjeng Nabi miskin, berarti dia gak ngerti sejarah. Nabi kok miskin? Nabi itu gak ada yang miskin kecuali Nabi Isa. Kamu itu ngerti itu, Nabi itu kaya semua. Ono sing raja Yusuf, ono sing raja Sulaiman. Loh Kanjeng Nabi itu sik Joko itu penghasilannya kok zaman saiki miliaran kok. Yang mengoperasikan perdagangannya Siti Khadijah itu Kanjeng Nabi kok. Sak gurung dadi nabi. Waktu nggo sama sik Joko terus sama dadi manajer. Manajer sapa? Manajer Bakri misalnya. Lah gajine 1 bulan ya ratusan juta. Kanjeng Nabi nikah sama Khadijah itu untae piro? Sing dipersembahkan untuk Khadijah 50 unta. Nah unta sitok itu saiki ono regane piro? 200.000 Sugih Kanjeng Nabi. Cuma Kanjeng Nabi itu kekayaannya untuk umat dan hidupnya sederhana. Terus ngomong itu dipikir mek sederhana itu tok, gak mikir sugih. Lah nek wong kira sederhana, gak istimewa aja. Kayak aku ini sederhana gak istimewa, umpamane duweku sepeda motor iku, suarane otot-otot tak ayo limo ya. Jadi ojo arane aku iki sederhana, enggak pancen duweku iku. Ono, dadi wajar nek bangsa kaya Yairul kaya Gofur terus sederhana, yo ngene sedoan. Top, cuma saiki jarang kiai sederhana. Bukti nopo? Kiai mobilnya lebih dari 1. Iya. Aku ngomongin berkaitan mobil. Iya, tapi itu kan bener. Yang bener. Saya nak ngomong aku insyaallah bener meskipun aku belum bisa nglakoni. Iya kan ngene ya. Jadi sampean itu ngomong ojo berdasarkan kelakuanmu. Nek ngomong berdasarkan kelakuanmu yo elek kabeh. Misale sampean enggak tahu tahajud, akhirnya terus sampean enggak gelem ngomong tentang tahajud. Terus nek ngulang terus piye? Padahal ngulang kok ngandani tahajud nak ya. Meskipun sing ngomong enggak tahajud. Tapi kan ngomong ku gawe ya. Ojo kaya Pak Cemai dalile bolak-balik kaburu maktan indallah antaqulu malataf. Dalile iku gak ngono maksude. Maksudnya ngomong di ngomong sing apik, nek iso yo nglakoni, masih gak iso nglakoni gak apa-apa sing penting ngomong kudu apik. Ngono. Lho iya lho, ya. Lah nek tiap sing diomongno iso nglakoni ya sempurna lah kan. Misale ojo pacaran, misale ojo ngrasani, ya kan mesti kudu ngomong ngono kan. Lah mosok aku iso misale gak ngrasani. Bali. Jadi teorine ngomong sing apik, intine kesimpulan ngono. Katakan yang baik, katakan yang benar, meskipun belum tentu bisa nglakoni.
katakan nek iku haram, katakan nek itu enggak boleh, meskipun belum tentu iso ninggal, karena kita bukan orang sempurna. Oh, ya, ringekno iku. Nek tiap yang dikatakan dilakoni, oh ya just ya, pemene ulang akhlak ku yo. Oh, terus cerita tentang api iki ditopo. Gak ulang sampai ya aku. Wes, aku bakal jadi wanita. Perebutan tanah wadah, singkat cerita ya tanah wadah ya. Itu referensinya Al-Farqu Bainal Firaq. Iki sing sadok nyeleneh sama tak sudono referensi dari karangan Ahlussunnah. Biar sama paham bahwa ceritaku itu sumbernya dari karangan Ahlussunnah sendiri. Akhirnya dirampas karo Abu Bakar, ya Siti Fatimah marah-marah. Sik ono sing tak ceritamu. Kanjeng Nabi. Sampeyan foto-foto sudono menang. Kanjeng Nabi sakit nek ono. Sahabat apa keluarga kumpul ngene iki. Kanjeng Nabi ngomong, "Pak, rene nak." Fatimah marah. Dibisiki. Mari dibisiki. Terus Fatimah lu gomene di gini nangis. Ya, mungkin sebagian tahu orang. Fatimah nangis. Nah, gini kalau aku mau sejarah dari konteks psikologi itu, Aisyah moro, dulu moro dari Fatimah. Ya, masih tua Fatimah, Aisyah itu bojo. Aisyah tetap manggil Fatimah anak kan. Fatimah tetap manggil Aisyah ibu, ya kan? Yes. Ya misalnya ngomong cara saya kene ngene. Pak, bapakmu bisiki sampean apa? Sampai kajian psikologi ini kajian psikologi aku. Kenapa kok Aisyah kok sampai moro dari Fatimah terus takut? Itu artinya kok Aisyah cemburu. Kenapa yang dipanggil bukan Aisyah? Loh, ngono lho kan? Iku jenenge cemburu ngono ku. Ngono, cek ngerti sampean. Wes krungu nangis, Aisyah menung bae, apa Fatimah menung bae takon. Pak, bapakmu bisikin opo sampean kok nangis? Fatimah menung bae. Wis gak iso ngomong, jadi sedeno. Lah kan Nabi krungu sembuh anake itu. Fatimah itu anak semang disayang. Sampai wajahnya kan Fatimah itu mirip wajah Nabi. Engko anake Fatimah sing mirip kanjeng Nabi ku Hasan. Wajah mirip kanjeng Nabi. Wis singkat cerita diceluk meneng Fatimah mau. Aku iki aku maca iki ijenan nangis ya. Gemeter dudut. Singkat cerita diceluk meneng karo kanjeng Nabi. Nah, kene dok. Dibisikin. Mari dibisikin, tunggu meneng ngene kono. Seneng sumringah. Aisyah yang mau meneng. Sampeyan dibisiki sing pertama nangis. Lah saiki kok seneng apa dibisiki apa? Lah iki aku sing maca jenenge Aisyah cemburu. Mergo apa? Lah Kanjeng Nabi di titik akhire sing dijak ngobrol sing dijak bisik-bisikan Fatimah bukan Aisyah. Singkat cerita ya Kanjeng Nabi meninggal itu terus Aisyah wis sekian tahun ngomong. Aku biyen sing pertama dibisiki Kanjeng Nabi, kenapa aku kok sedih? Kanjeng Nabi ngomong, nek bapak kabeh ninggal aku. Terus yang kedua, kenapa aku kok seneng? Bapak ngomong, di antara keluarganya yang paling cepat menyusul bapak itu aku. Mulane sama dengan Kanjeng Nabi sedo, oleh sekian bulan Aisyah sedo. Aku ceritakan. Wes. Fatimah. Aisyah sik subuhi sampai perang karo Ali bareng subuhi. Baca nama. Singkat cerita. Tapi yang ngono istilah Kanjeng Nabi itu paling cerdas, paling lincah Aisyah. Tapi yang paling cantik bukan. Nek jeraku dari sejarah yang dibaca, aku lebih senang yang paling cantik itu Zainab binti Jahsy. Sampai aku bayangin Zainab itu koyo Aisyah. Aku bayangin Fatimah itu koyo Anissa Subandono. Anissa Subandono itu karakter kan meneng koyo apa? Sedih ya ngono. Aku mau sejarah itu sembayang wong iki ya. Nggih. Ngono. Nek Aisyah aku bayangnya seperti Agnes. Nah, iso ngono, Pak. Agnes itu wongnya gak gede, tapi gak cilik. Dia energi. Lah bagaimana gak seperti Agnes? Lah wong Aisyah itu teko aku bae lari-lari. Aisyah itu pernah balapan melayu karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku nek numpak unta, Aisyah delene ngarepe kok. Kayak sampean numpak sepeda ontel terus ning gone pakange iki ya. Kendaraanmu delene ngarep ngono ya. Kanjeng Nabi lu bawa unta itu Aisyah delene ngarep. Aisyah kan manja. Tapi cerdas energi. Lah Agnes kan manja, cerdas energi. Tapi bukan Agnes Udo itu. Rambutnya Aisyah, endek. Buktinya apa? Aisyah itu nek apa ya? Mandi jinabat, kadang ramas, kadang ora. Nek rambutnya tebal pasti kudu ramas. Karena seluruh anggota tubuh kudu kena. Lho ngono. Bayangkan itu ngono.
Terus sama nek Taurat krungu cerita sejarah Hadithul Ifki. Kanjeng Nabi mari perang, mulai dalam perjalanan istirahat, ya, terus melakukan perjalanan lagi. Aisyah kan ketinggalan kan? Aku mikir tuh, Aisyah itu numpak onto. Ontone iku ono tandune. Aisyah itu numpak onto, ontone iku ono tandune. Lah wong sing mek nuli ontone Aisyah kok gak nek Aisyah itu belum ada di dalam. Kesimpulannya apa? Aisyah tidak lemah. Energi. Awake ngono masuk langsung. Awake iku ngono kaya iya tapi ukuran gede wong mosok wong Arab cilik. Wong Arab kan wong Arab cilik. Ya sama kan cilik. Terus awake putih kemerah-merahan. Sampai Kanjeng Nabi nyeluk ya Humairah. Masuk dulu. Murid kabeh iki. Singkat cerita. Wes mau ya foto-foto tak bisa takon. Itu Aisyah. Ya aku iso mbayarno. Bukunya yang paling enak itu judulnya Baitun Nubuwah. Karangannya wong Tuban, tapi mbok manggone di itu. Kelahirannya Tuban, Baitun Nubuwah kang dari sampe ini. Sampeyan punya Pak, punya. Boleh dipinjam boleh, tapi saya kasih waktu 1 minggu. Sekarang bukunya ada di Pak Sutopo, tak silen Pak Sutopo. Kang dari sampe ini enak. Singkat cerita, Abu Bakar jadi khalifah. Zaman Abu Bakar jadi khalifah, seluruh sahabat sih iso rukun. Meskipun ada gundul-gundul itu biasa, rukun. Ya, mergo Abu Bakar itu kepemimpinannya itu kalem enak. Pokoknya ngiring-ngiringannya ono sahabat-sahabat senior sing sek nurut-nurut lah. Ya paling sing bangang-bangang itu wong sing imane sing lemah-lemah itu sampai lahir istilah apa? Ingkar zakat. Ya. Iku nek sampean maca bukune Khalil Abdul Karim itu sebenarnya mereka enggak ingkar zakat kan. Sebenarnya mereka tidak mau tunduk sama Medina. Tadi ngomongnya orang-orang yang ingkar zakat itu gini, saya tidak mau zakat saya disetorkan Medina. Tapi zakat saya akan saya bagi di daerah saya, di tempat saya. Nah, itu versi Khalil Abdul Khalid. Pergo Khalil Abdul Khalid itu melihat sejarah itu murni politik. Jadi keagungan sahabat itu gak patah diperhatikan, no. Ya apa fakta sejarah seperti itu. Beda dengan nabi palsu, beda. Nabi palsu jelas salah ya. Tapi nek orang ingkar bayar zakat itu sebenarnya mereka nggak ingkar. Mereka nggak mau zakatnya. Misalnya orang Lamongan ya. Terus zakatnya wong Lamongan digawa ning ngene Gresik misalnya. Gak gelem. Karena apa? Saat ini Kanjeng Nabi meninggal, mereka tidak mengakui Abu Bakar. Waktu ada Kanjeng Nabi, mereka tunduk sama Medina. Tapi ketika Kanjeng Nabi gak ada, mereka tidak gelem. Nah, oleh orang Medina, ini versinya Khalil Abdul Karim. Oleh orang-orang Medina, mereka tetap dihukumi sebagai ingkar zakat. Akhirnya terus ditumpas itu. Allah alam. Yes. Jadi khalifah selama 2 tahun. Mari ngono, bagaimana proses perpindahan dari Abu Bakar ke Umar lewat wasiat? Cek sejarah. Makanya banyak orang-orang tidak bisa merumuskan konsep apa ya politik dalam Islam itu seperti apa itu panjangnya nggak ono. Ceritanya ini dari Abu Bakar ke Umar lewat apa wasiat. Kemudian versi Syiah ngeri. Kenapa langsung ke Umar tidak lewat musyawarah? Karena Abu Bakar teringat jasa Umar. Jasa Umar apa? Mengangkat Abu Bakar jadi khalifah di Saqifah. Analisa orang Syiah. Tapi masuk akal. Analisa nek gak masuk akal gak payu ya. Iya gak payu. Jadi analisa ngono. Kenapa Abu Bakar tanpa musyawarah tiba-tiba menuju Umar? Karena Abu Bakar ingin membalas jasa Umar. Jasanya apa? Dulu ketika terjadi perdebatan di Saqifah, yang mengangkat Abu Bakar adalah Umar. Oh, Umar jadi khalifah kurang lebih selama 10 tahun tak? 8 tahun? 10. Wes, sukses ekspansi besar-besaran ke luar daerah di zaman Umar. Jadi nek nyebarno agama ikut dengan kekuasaan gak iso kita ingkari. Ya sama apa ini kari orang iso wis meskipun ngomong jarene Islam disebarkan dengan damai, nek jera buka ya dengan damai dengan perang. Ayo faktanya, ayo. Lah wong Kanjeng Nabi perang ping pira? Kalau nggak salah Kanjeng Nabi perang itu 22 kali kalau nggak salah. Mulanya ono istilah Ghazwa, ono istilah Sariyah. Kanjeng Nabi itu bisa menaklukkan Mekah dengan tentara atau bukan? Tapi tentara. Wong ingin itu perang. Saking mau Mekah kawan. Jadi perang itu nggak elek kan? Perang itu nggak jelek. Lalu ono kiai-kiai NU misalnya ngomong bahwa api anggone Jawa nyebarno agama secara damai.
nyebarno agama di Jawa secara damai itu ketika orang Islam di Jawa belum punya kekuatan. Sama riru di kekuatan berontak sama Majapahit kok. Versi Sabdo Palon. Yang sing ngekeki tanah Demak itu sapa? Prabu Brawijaya. Raden Patih itu anak sapa? Anak Prabu Brawijaya, tapi yo perang karo Majapahit. Banyak versi, tapi intinya tetap podo. Intinya apa? Perang sama Majapahit. Jadi nyebarno agama itu dengan tidak perang itu karena yang menyebarkan agama nggak punya kekuatan politik. Ngono. Jadi Wali Songo awal-awal ya ijen, moro ini kan ijen. Rabi karo wong Jawa, rabi karo anak-anak raja dan seterusnya ijen. Ngono. Dadi yo ya nyebarno agama ya ngono wong ijen. Barang wis ana kerajaan, ya beda meneh. Iya beda meneh. Mulane aku nek mulang mindset murid-muridku mahasiswaku tak kandhani, perang itu bukan sesuatu yang jelek. Ya, perang itu biasa, perang biasa. Wong ge ana wong loro ana adan, penadam kawan dan anak papat wis perang kok. Ngono. Sampeyan masih maca Injil ya tetap perang. Ya, perang itu biasa perang. Jadi ketika perang, makanya ada buku judulnya Etika dalam Berperang. Saya punya bukunya. Etika dalam berperang. Etika dalam berperang itu misalnya piye? Menyerah jangan dibunuh. Tahu wong tuwa, utawa wong wedok, tanaman-tanaman enggak boleh dirusak. Itu etika perang. Jadi perang itu ceparane elek lho. Perang-perang elek. Piye ngono. Sama nek ngarani perang itu elek berarti sama padha karo ngelekno Kanjeng Nabi. Ayo. Kanjeng Nabi bolak-balik perang. Ono menungso ning dunya sing ngumpuli Kanjeng Nabi. Ka ono. Jadi kalau pengajian Islam di Jawa disebarkan dengan cara damai, sama harus sadar. Itu ketika yang menyebarkan agama belum punya kekuatan politik. Oh ya. Nek sampean percaya cerita saya Subagir, wis perang karo sapa? Ya karo demi Jawa. Cuma perang kan jerijen. Iya kan? Ya demi Jawa sapa ya? Sapa gonggong sapa? Semar. Apa? Babe cak bolong. Iki lho sing Sabdo Palon sak bolone iku sapa? Nayok Gendong. Perang jan. Tapi perang ijen-ijen. Ngono. Jadi kita harus diluruskan sejarah bahwa apa? Perang itu bukan sesuatu yang jelek. Perang bisa jelek juga perang bisa bagus. Intinya apa? Kanjeng Nabi pernah perang. Meskipun kadang-kadang argumentasi kita Kanjeng Nabi perang itu mempertahankan diri. Bener tak? Mempertahankan diri. Kanjeng Nabi itu kirim surat dari kerajaan ini, kirim surat. Ayo masuk Islam mau bayar. Ya kan sampai mau sejarah. Berarti kan yang enggak mempertahankan diri kan. Lah orang yang punya daulat ya enggak gelem loh. Lah kok enak aku dikon masuk Islam. Nek masuk nang dikon bayar jizyah pajak. Lah nek sing kono mau kuat ya wani perang. Ayo baca sejarah. Jadi apologi itu boleh, tapi apologi yang logik. Tadi aku nih anaknya Kanjeng Nabi kadang mempertahankan diri, kadang menyerah. Sekarang pula itu fakta sejarah seperti itu. Malah aku perang itu yo gak elek, perang itu biasa. Ya sapi iso elek. Dan dunia itu perang itu pengasal, dunia itu perang. Mulane malaikat itu dulu waktu Gusti Allah kaping ndeleng manusa dunia. Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dimah. Malaikat wis ngomong ngono. Gusti, lha nek sampean gawe manusa ning gone dunya kuwi isine perang bae. Iki nek bahasa Gusti Allah wis tenang urusanku. Iku terus happy. Malah tak lamun ya, malah. Intine kan bahasa ngono wis tenang lah sama niku aku ngerti. Tapi perang nanti bisa yo perang wis perang. Perang ono macam-macam nek. Aku karo iki jenenge duel. Satu lawan satu kan duel. Nek rombongan sak rombongan iki jenenge guyuk-guyuk. Baru diarani perang itu nek apa wis ana sisteme. Ya, ana pemimpinnya baru kita akan perang. Wes, pokoke intine perang itu fakta. Iya. Sik Umar. Wes. Umar ini khalifah yang paling sukses. Wilayah Islam terbentang sampai ke Afrika Utara. Ya, Persia seluruhnya entek. Ya, entek kabeh dengan Umar. Ono cerita apa sing setakane zaman Pak? Sing perlu diceritakan. Kenal Khalid bin Walid? Nah, oke, tak cerita nomor iki. Setok referensinya sudah aneh. Khalid bin Walid itu jenderal Kanjeng Nabi. Khalid bin Walid sampai oleh gelar Saifullah itu
karena Khalid itu gak ono sing nandingi. Sahabat Kanjeng Nabi nek ahli gelut ijen padha ijen Sayyidina Ali. Pedane Sayyidina Ali kuwi sing nggone raja-raja ya. Itu Sayyidina Ali. Gak ono raja, gak ono raja. Biasanya dengar ngomong ono raja. Ning gone omah yang duwe. Ya, teko Mekah. Rajane teko mantune Pak Yai Bagir Saifullah. Saifullah mantune Bagir sing kerja ning Mekah ben. Itu tiga kenang-kenangan. Iku. Tapi ditempel dengan Pak Muson. Raja-raja sing kanggo tolak demit-demit masuk omah itu. Lah iku apa pedangnya? Nek pedane Zoro kan namanya. Pedangnya Zoro. Pedangnya Ali. Tapi nih gue komik, ini digawe pedangnya Khalid. Pedangnya Ali itu namanya Dzulfaqar, bukan Dzulfikar. Dzulfaqar. Nek lagunya Om Rame kan hai Dzulfikar. Sama tuh nonton itu. Om Rame itu kan apa ya? Mengungsi di desa kan. Ya, terus kalau Kiai ini kan disuruh gawe nama samaran, namanya Dzulfikar. Itu mengambil nama dari pedangnya Imam Ali, tapi orang Dzulfikar. Dzulfaqar. Lagi lagu. Aku apa lagunya tapi mau. Enggak pakai. Umar. Nah, Khalid. Jadi Khalid itu jenderal Kanjeng Nabi. Sampai nih gue buku-buku itu ada judul buku jenderal yang belum pernah kalah. Perang Uhud orang kafir menang, pemimpinnya Khalid. Sampai pamannya Kanjeng Nabi Hamzah mati. Hamzah itu luar biasa, mati. Kalah Khalid. Kalah strategi. Strategi tani itu tadi umum banget itu. Terus dia coba no. Tadi kenapa kok perang Uhud itu kalah? Karena jenderal orang kafir Khalid. Yes. Terus jika kita Khalid berubah Islam, tadi jenderal Kanjeng Nabi. Perang yang melibatkan Khalid seluruhnya nggak pernah kalah Kanjeng Nabi. Zaman Abu Bakar, Khalid tetap jadi panglima perang, jenderal. Pada zaman Umar, jabatannya Khalid diganti. Ya. Iki nek versi sejarah sing agak kritis, kenapa jabatannya Khalid kok diganti? Umar khawatir popularitasnya Khalid bisa mengalahkan dirinya. Masuk akal. Sama nek kalian nonton film-film Cina, ada filmnya Jackie Chan jenenge The Mighty apa itu? Itu kan dia kan jenderal, tapi kan dia lebih dicintai oleh rakyatnya dibanding apa jenenge raja jenenge kaisar kan. Akhirnya kalau kaisar kan diusir, dikucilno dan difitnah dan sebagainya. Akhirnya sama kalau nonton film kerajaan-kerajaan itu banyak jenderal-jenderal yang dia punya pengaruh yang lebih besar dibandingkan rajane. Nah, karena rajane khawatir disingkirkan umur sak berat teori politik. Yang malahnya Khalid dipecat. Oh no, dipecat karo Umar. Itu sing anane bae, sing anane aja dhewe. Umar dadi khalifah wis ekspansi kemana-mana ya, sampai ke Persia. Akhirnya singkat cerita Umar pun terbunuh oleh orang Persia. Jenenge sapa sing mateni Umar? Putra Abu Durrah. Lah Umar sebelum meninggal itu lagi cek ngerti proses peralihan khalifah ya zaman Islam ya. Iki mau tragedi Syakifah. Terus iki wasiat. Umar nggone Utsman itu lewat tim formatur. Ya Umar itu nunjuk wong nang sepatu kula kok no, sepatu larang masalah. Terus nek iso sepedaku aja kudanan. Ya maksudnya iya, konslet karbon niku gimana? 2 kali konslet. Mak, apa jenenge kobongan? Mergo apa jerene sing tak servis iku Pak kudanan kabeh jemeng. Nek iso tapi nek gak iso kudanan gak apa-apa. Ngono lho maksudku. Bisa. Nek iso ya iso nek gak iso gak apa-apa. Santai ta. Sing lagi. Pokoknya aku ngerano rame. Nek sing rame ojo sampe krungu aku. Rame. Iya, mulane rame nek gak krungu kan omongan di pojok-pojok. Terus dari Umar ke Utsman, ya, dari Umar ke Utsman itu ada 6 orang yang ditunjuk oleh Utsman. Disuruh oleh Umar. Disuruh musyawarah untuk menentukan. Engko nek apan buntu ada 1 orang anak Umar sing jenenge Abdullah bin Umar. Ya Abdullah bin Umar itu pakar hadis kan. Menurut hadis. Termasuk 5 besar, 5 orang besar. Bahasa Inggris saya ingat ya 10 besar orang 5 besar. 10 besar orang riwayat hadis paling banyak itu Abdullah bin Umar. Jadi Abu Hurairah, Anas bin Malik, terus Ali, Aisyah, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas.
Pokoknya apa ono ibnu itu berarti Abdullah. Oh ya, sing duwe iki Ibnu Sudirman. Berarti kemungkinan beliau berarti namanya kan Abdullah bin Sudirman. Nek gone pakai apa? Nek gone kajian hadis kan ngono Abdullah bin Umar. Terus Abdullah bin Ibnu Abbas ya. Abdullah. Wis ngono ya kamu. Ya ada 6 orang. Ya 6 orang. Ini enggak salah ya. Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ciro lupa ini masih tak? 6. Abdurrahman bin Auf. Terus yang sitok iku Abdullah bin Umar. Lah, wong telu iki buntu. Ali nggak mungkin memilih dirinya sendiri, analis aku tapi di sejarah tulisannya nggak ngono, buntu. Buntu itu maksudnya apa? Ya imbang sing milih. Nah, analis aku Ali nggak mungkin milih dirinya sendiri, Utsman nggak mungkin dirinya sendiri. Berarti 2 orang ini, yang 2 milih Utsman, yang 2 milih Ali. Ya, suaranya imbang. Nah, Umar wis pesen, nek apan buntu, anakku nggo sing nentokno. Jadi Abdullah bin Umar milih Utsman. Alasannya apa? Utsman lebih tua. Makanya Utsman itu jadi khalifah itu tidak salah umurnya orang sekarang ini 65, orang sekarang ini 70. Sama tak tahu nih. Kanjeng Nabi karena Abu Bakar kok sama? Abu Bakar. Nanti itu tua banget. Tapi berubah mindset sih. Ini sih. Kanjeng Nabi itu meninggal usia berapa? 43. Itu Hijriah apa Masehi? Pokoknya ngomong lah. Iya. Terus Abu Bakar meninggal usia berapa? Abu Bakar usia meninggalnya sama dengan Kanjeng Nabi. Umar usia meninggalnya sama dengan Kanjeng Nabi. Dan meninggalnya Kanjeng Nabi kalau Abu Bakar bisa Kanjeng Nabi berarti untuk lahir di siapa? Iya. Berarti Abu Bakar kalau Kanjeng Nabi ku umur itu Kanjeng Nabi kacek 1 tahun setengah atau 2 tahunan. Abu Bakar menjadi khalifah sekitar 2 tahunan lebih. Lah kan bentakkan wong-wong itu rata-rata ngaran itu Abu Bakar. Itu Kanjeng Nabi. Ini tuh ini. Guys. Umar ini. Jadi sahabat Kanjeng Nabi itu yang meninggalnya usianya sama dengan Kanjeng Nabi itu 3 orang. Abu Bakar, Umar sama Ali. Nah, nek apan sapa Utsman itu tua dah. Utsman itu tua sampean. Kalau nggak salah sampai sekitar 80-an atau 90-an, tua pokoknya. Dia bayang misalnya jadi khalifah dia umur 70 tahun atau 65 tahun. Dia jadi khalifah selama 12 tahun. Kita nambah lebih baik. Kok entek ya? Oke, ini lebih entek. Nah, nek ngene sampean tak nih. Sama ngitung wong iku tuwa. Iki logika ya. Itu berdasarkan disi-disian lahir apa berdasarkan umur dawa? Lahir ya. Masih sama ngarani tua itu berdasarkan umur dawa kan yo kena. Umur dawa iki. Ya iso kan ya. Mulai tak takon dhisik. Tua itu berdasarkan disi-disian lahir atau dawa umure. Mergo apa? Tua berdasarkan dawa umur yo kena. Umure dawa, malah diarani tuwa. Lah nek ora bocah cilik mati kan diarani mati enom. Ayo, mati enom. Mati tuwa. Masuk. Filsafat. Jadi Abu Bakar karo Kanjeng Nabi ku tuwa. Kanjeng Nabi kacek 2 tahun setengah. Lah kok Abu Bakar dadi mertuane mau wis tak kandhani biasa. Mulane misale yo, sampeyan duwe anak terus anakmu kok rabekno iki ngono biasa biyen. Saiki lak enggak biasa. Umar itu duwe adik apa anak? Sing dirabi Kanjeng Nabi. Lho, anake Umar. Dirabi Kanjeng Nabi, sing jenenge sapa iku jenenge Hafsah. Lho. Dadi biasa. Misale sampe ndek anak wedok, terus dirabi kancamu iku biasa. Iki ndek anak wedok, dirabi sampean biasa. Ana saiki banjir. Apa diarani gendeng tan anakmu kok enak kok kancamu dhewe ngono saiki. Jadi wis sudah ngerti wis Utsman ya di akhirnya dipilihlah sapa? Utsman. Alasannya apa? Utsman lebih tua. Utsman jadi khalifah di usia 65 atau 70 tahun. Singkat cerita, Utsman ini jadi khalifah selama 12 tahun. 6 tahun yang pertama dianggap sebagai kepemimpinan yang adil bijaksana. 6 tahun yang kedua mulai goncang. Aku tak cerita sing
sing ngeri-ngeri bae. Mergo sing gak ngerti sampean iso mengaksesnya. Tapi aku gak ngawur yo. Aku sejarah gak wani ngawur, tanggung jawab akhirat. Dene sing ngarang kitabe ngawur yo salah sapa. 6 tahun iki kenapa dikatakan sebagai apa ya masa kepemerintahan Utsman sing gak paling enak. Ya, mergo hampir seluruh keluarga Utsman itu dijadikan pejabat negara. Utsman itu dari dinasti Umayyah. Oh, jan iya wis. Gonjang-ganjing diantarane apa? Kasus Mesir. Sama nek karo sejarah tentang Mesir, persis sampean padha karo sampean kulino nonton film-film Cina, intrik-intrik politik Cina ya. Jadi sing mateni Utsman itu sapa? Nek dari kacamata penguasa yang membunuh Utsman kaum pemberontak. Sampeyan kudu ngerti. Padha karo zaman Pak Harto. Ayo. Jadi nek kacamata penguasa, siapapun yang berani sama kekuasaan namanya pemberontak. Tapi nek kacamata pinggiran, kacamata aktivis itu bukan pemberontak. Tapi apa? Menuntut hak-hak. Nah, saya beda. Ngono. Iki nek kacamata apa? Penguasa Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak. Tapi nek kacamata aktivis iki mau Utsman dibunuh oleh orang-orang yang menuntut keadilan. Singkat cerita, di demo. Ini ceritanya gini dah. Menarik sekali ceritanya. Yo, siapa? Ini gurung teologi ya. Muka-muka sama nih dua materi lah. Aku karek nakal baik. Iya. Oh, enggak kopi saya. Saya enggak kopi. Cuma asap. Oh, asap. Rokok yo. Yo, gak apa-apa jadi tapi sama itu. Oh, sama itu. Tapi yo sakar pulang. Apa? Kulino ya. Iya. Nah, saya kan lanang jadi yo gak masalah. Meskipun saya yo kadang merokok kadang enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti kabeh kadang merokok kadang enggak. Masa merokok. Cek, pengen no? Jadi 6 tahun iki sing terakhir iki dianggap sebagai pemerintahan sing nepotisme. Akhirnya terus Utsman itu diberontak oleh orang-orang Mesir. Wong Mesir demo Utsman nuntut saya tak lupa jenengnya, sebagai gubernur Mesir Jakarta Utsman. Silakan dicek di Google. Cuma intrik-intriknya gak ono di Google ya. Wis, boleh buka cek dulu. Akhirnya singkat cerita, orang Mesir nuntut. Nah, orang Mesir yang demo dengan Utsman itu di antara orangnya ono wong sing jenenge Muhammad bin Abu Bakar. Berarti anaknya Abu Bakar. Ini ceritanya ini. Ali itu punya kakak. Kakaknya Ali itu jenenge Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Yarmuk. Kok eling Pak? Ya eling pelajaran ini. Jadi kau usah kagum, biasa saja. Ada yang perlu dikagumi. Santai. Singkat cerita, jandane Ja'far bin Abi Thalib dinikah karo Abu Bakar. Punya anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, jandane dirabi karo Ali. Ngono. Mulai dalam sejarah Muhammad bin Abu Bakar itu terkenal sebagai anak angkatnya Ali, itu tahu sing rambut Ali. Lah iki domisilinya di Mesir. Nah ini termasuk salah seorang yang ikut demo. Wes, ceritane di demo nuntut supaya gubernur Mesir diganti. Demo nih Mesir dituruti. Utsman nulis surat. Sing intine surat itu pemecatan gubernur Mesir dan diganti. Kalau nggak salah konon ya saya ganti ya Abu Bakar bin Muhammad itu mau. Muhammad bin Abu Bakar mau. Singkat cerita rombongan Mesir balik dari Medina ke Mesir. Yang namanya rombongan, ya perjalanannya lebih lambat. Rombongan. Iya rombongan wong akeh kan. Wis, dan dilala gubernur Medina yang merupakan keluarga dari Utsman nulis surat. Ditujukan ke gubernur Mesir. Isinya surat bunuh rombongan yang barusan datang dari Medina. Setempel Utsman. Ngeri. Sampai aku mau sejarah ini kan podo karena aku nonton film Cina iki. Film Cina kan akeh kan. Jadi akhirnya apa? Surat sing disetem apa? Sing menggunakan stempel Utsman padahal yang nulis itu gubernur Medina. Kalau nggak salah namanya gubernur Medina Marwan bin Hakam.
Wis pokoke nek keliru gak apa-apa penting diri bener. Kowe malah aku kok engko ngapal ngono-ngono. Wis singkat cerita, ya rombongane balik ning Mesir kan dhisik rombongane Muhammad bin Abu Bakar kan. Ya namanya rombongan kan alon-alon. Iki rombongan. Mesir kan iki. Iki rombongan alon-alon ngene. Wis kira-kira teko Surabaya, teko Gresik, gak wis teko Mantren jare parakan teko Mantren jadi teko Kranji. Iki ono rombong apa ya? Pasukan berkuda. Lah iya ta kene. Wes. Ngeblok. Sing kene ngerti. Loh, kok ono pasukan berkuda sing kira-kira apa ya glagate perlu dicurigai. Wis dikejar iki salah seorang yang ngejar ini. Kan zaman itu kan zaman fitnah ya, malah ini kan di sejarah kan fitnah al-kubro kan. Fitnah kubro itu kan diawali dari gonjang-ganjing akhir pemerintahan Utsman itu kan sampai Ali mati bareng. Ini zaman masuk ngeri kan, zaman politik ngeri ini fitnah-fitnah tok itu. Jadi rombongan teko kene iku ora pasukan berkuda sing mencurigakan iki. Ya curiga. Ngono, kok arahe kok koyo rek ning Mesir ya. Pikir kan orang curiga kabeh. Godak iki. Rombongan iki ana salah satu yang godak mele cek dicekel. Diperiksa. Ditakoni misale, "Apa nanti?" Mesir. "Apa?" Ya utusan. Ya jenenge tentara biasa ya kalah karo kelompok besar-besar semua pemberontak itu demonstrasi. Diperiksa ternyata ada suratnya. Suratnya piye? Bunuh rombongan Mesir yang barusan datang dari Madinah. Sama nek tahun kulino nonton film kerajaan-kerajaan, cerita ini banyak sekali. Kayak perang Bubat, iya kan? Perang Bubat, sing tentara apa jenis Pajajaran dibantah besar-besar di ngene lampangan Bubat oleh tentara Iso Gajah Mada itu kan waduh kan. Terus nek sama tahun krungu pemberontakan Lembu Sora ya dadi apa dadi raja ning ngene Keling Kediri waktu regone ngono regone apa jenenge regone Majapahit ngono tujuannya Majapahit kan silaturahim tapi raja Majapahit kan dibisi oleh sang Patih Ramawijaya kan dibijui apa dihasuti nek rombongan dari Keling Suro ke Majapahit mau berontak ya bener tentara aja, yo. Tapi kan tujuannya nggak berontak, tujuannya silaturahim. Tapi jadi rojo kan dikawal tentara banyak. Jadi kayak isu pakai, isu sama ya pada kali ini mau. Ngono jadi, nah akhirnya diperiksa suratnya, nah kita ternyata diculik oleh Utsman. Ini tanda tangan nih, bahwa regane Medina. Iku mati Utsman iku. Akhirnya, wes Utsman meninggal. Utsman meninggal, otomatis Ali. Kenapa kok Ali? Mergo wingi waktu apa jenenge ada 6 orang itu. Nah, pilihannya kan padha. Utsman sama Ali. Ali dadi khalifah. Wow, wis ngeri tambahan iki. Wis Aisyah berontak. Berontak Aisyah lho bayang. Aku bayang kan ya kan. Lah Aisyah itu lo garwane Kanjeng Nabi. Ali lo mantune Kanjeng Nabi. Berarti Aisyah itu ibuke Kanjeng Nabi. Ibu mertua. Perang sama Ali, perang Siffin. Ribuan orang yang mati. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam ada di pihak Aisyah. Ini bayang mau ini ngeri kan? Perang. Lah kenapa kok Aisyah itu perang kali ya? Kena ditarik mundur kalau Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Ali itu bojone Fatimah. Aisyah karena Ali itu kayaknya gak pati seneng. Sama nek mau sejarah rutut Aisyah dan Ali itu gak pati seneng. Aisyah itu konon dalam kitab-kitab apa dalam buku-buku hadis itu nggak pernah nyebut nama Ali, biasanya nama Fulan atau nama samaran. Ya simbol sholat alam Aisyah. Nah kenapa Aisyah nggak seneng Ali itu mau Ali itu bojone Fatimah, ya benar loh kan? Nah Fatimah karena Aisyah itu suatu dapat dipelan. Sama tahu perlu cerita ini? Aisyah itu pernah ngelakno Fatimah. Ya po, ngono. Kanjeng Nabi rapi karo ibu sampean wis rondo. Tahu perlu cerita ini? Atau di buku? Fatimah itu digodhi karo Aisyah. Ya godhi yang mbok letek lah. Ya apa? Bapak sampean rapi karo ibu sampean kan ibu sampean rondo. Lah, Nabi rapi karo aku sik perawan. Melete. Mari ngono Fatimah itu nangis. Waduh ning bapake Kanjeng Nabi. Pak, aku diledek karo ibu ngene lho. Kanjeng Nabi ngulangine piye? Ngomong karo ibumu ya. Mulainya Kanjeng Nabi.
dia apa bapak rabi karo sampean bapak wis duda. Iki sejarahnya kan. Kan tepak kan? Jadi kalau ngomong ini, bapak ibu rabi karo ibu jadi Aisyah, jadi Fatimah.